Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang memang yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah mengatur skenario seorang hambanya dengan begitu sempurna. Zat yang selalu hadir ketika lelah, zat yang selalu ada di kala gundah, dan selalu menuntun seorang hambanya dengan petunjuk dan pedomannya yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Salawat berangkaikan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, King of the best, best of the king, ahli syafa'atil ka'mah, irahamil ummah, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, ada zaman yang namanya zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Ada yang tahu? Betul, bahwa zaman jahiliyah ialah zaman kebodohan. Kebodohan dari apa? Tentunya bodoh akan akidah dan akhlak. Di mana pada waktu itu peradaban akhlak mereka tak jauh beda seperti binatang. Perzinahan terang-terangan, saling tukar istri atau suami, dan yang lebih sadisnya lagi ialah membunuh anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seseorang pembela kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk merubah perilaku mereka. Sebagaimana hadis beliau yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jelas sudah. Di sini masalah akhlaklah yang pertama kali dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Why? Kunaon kitu? Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa tergantung akhlak atau moralnya. Manakala akhlak mereka rusak, maka hancurlah bangsa itu. Hadirin yang berbahagia, maka benar adanya akhlak merupakan kejayaan, keagungan, dan kewibawaan seseorang maupun sekelompok masyarakat dan bangsa. Akhlak juga merupakan pantulan iman dan takwa. Maka kalau manusia yang kurang berakhlak itu, pasti kurang dong rasa malunya. Betul tidak? Seperti halnya zaman sekarang, tidak lebih baik dari zaman jahiliyah, bahkan lebih parah. Apa buktinya? Jika kita memandang masyarakat sekarang ini dengan pandangan yang teliti, kita tidak melihat kecuali kemungkaran, tidak mencium kecuali bau dosa dan neraka, tidak menyentuh kecuali pergaulan yang kasar, tidak merasakan kecuali pahitnya kehidupan, dan tidak mendengar kecuali fitnah yang tersebar di setiap tempat. Betul-betul saudara-saudaraku seiman dan seislam. Berapa banyak mata zolim yang rakus terhadap kemaksiatan. Berapa banyak tangan pendosa atau tangan kriminal yang mencabut hak orang lain tanpa memikirkan kemanusiaan. Seenak dewe aja. Kalau kata bahasa Perancis mah, kumaha aing, yang penting happy. Berapa banyak lidah penasehat yang berbicara kebaikan, sementara tindak tandaknya busuk, akhirnya bau terasi dan basi. Berapa banyak hati yang semula tenang lalu dibakar oleh hasut yang terpendam, akhirnya kebakaran dan terjadilah tawuran. Ada lagi
Para generasi muda-mudi telah bergaya hidup orang barat yang merusak. Diberi kecantikan malah dirusak. Ditindik lidahlah sehingga lidahnya rusak karena infeksi. Ada lagi, para generasi muda-mudi telah berani bergandengan tangan di hadapan umum dengan mesra. Pakai jilbab lagi. Gimana kalau di belakang layar? Yang pastinya ya gitu deh. Ada lagi, gaya rambut yang apakan tuh? Pangki atau pengki ya? Percis burung kuntu. Wahai saudara-saudaraku, apakah seperti demikian keadaan kaum muslimin yang mengaku beriman? Apakah memang begitu kondisi masyarakat yang mengaku beriman? Padahal mereka sudah tahu akan hukum. Kalau dulu, waktu zaman jahiliyah, belum tersentuh ajaran Islam, pantas saja mereka berbuat maksiat karena mereka bodoh. Tapi sekarang, Nabi telah datang, ajaran Islam pun telah tersebar. Mengapa harus demikian? Karena mereka kurang iman. Kurang imannya mereka karena kurang belajar ilmu agama. Akhirnya perilakunya pun jadi tak berakhlak. Oleh karena itu, jelaslah pembinaan akhlak harus mendapatkan prioritas utama. Maka sebagai sarananya ialah dengan lebih meningkatkan pendidikan agama baik di sekolah atau di madrasah maupun melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid, bahkan dakwah dan santapan rohani melalui televisi atau radio. Sebab agama merupakan tuntunan yang sempurna.